Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, tidak berubah, dan tetap sama sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga hari ini. Namun, sejarah dan sumber-sumber Islam sendiri menyimpan cerita lain. Dari pengakuan adanya nasakh, pembatalan ayat, lupa wahyu, mushaf yang berbeda antar sahabat, hingga hilangnya ayat karena sebab sepele seperti dimakan kambing. Semua ini menunjukkan bahwa perjalanan teks Al-Quran jauh dari klaim tak tersentuh perubahan. Dalam video ini, kita akan menelusuri 12 revisi besar yang tercatat dalam sejarah Islam sendiri untuk menguji klaim, benarkah Al-Quran tidak pernah berubah? Revisi pertama. Wahyu diubah oleh Allah sendiri atau nasakh. Konteks waktu revisi. Direvisi semasa pewahyuan dan direvisi langsung oleh Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 106, Allah berfirman, "Ayat apa saja yang kami nasahkan atau kami buat dilupakan, kami datangkan yang lebih baik darinya, atau yang sebanding dengannya." Ini adalah pengakuan langsung Allah Quran, bahwa ayat-ayat Al-Quran bisa dibatalkan dan diganti oleh ayat baru. Itu artinya bahwa Allah Quran sendiri merevisi ayat Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan harus direvisi oleh Allah Al-Quran sendiri? Contoh-contoh ayat yang dinasahkan. Contoh 1. Al-Baqarah ayat 180. Ayat ini berbicara tentang wasiat kepada keluarga. Ayat ini dinasah oleh ayat-ayat waris dalam An-Nisa yaitu ayat 11 dan 12, yang mengatur pembagian warisan secara lebih rinci. Contoh 2. An-Nisa ayat 15 dan 16. Ayat ini berbicara tentang hukuman bagi pezina wanita, yaitu dikurung dalam rumah sampai datang ketentuan lain. Ketentuan ini dinasah oleh An-Nur ayat 2, yang menetapkan hukuman dera 100 kali bagi pezina. Contoh 3. Al-Mujadalah ayat 12. Ayat ini memerintahkan untuk bersedekah sebelum bertemu Rasulullah. Ayat ini dinasah oleh ayat selanjutnya yaitu ayat 13, yang menghapuskan kewajiban tersebut. Contoh 4. Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. Ayat-ayat ini berbicara tentang perintah ibadah malam yang panjang. Kemudian, ayat ini dinasah oleh ayat selanjutnya, yaitu ayat 20, yang meringankan ibadah malam. Contoh 5. Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini berbicara tentang kewajiban puasa. Ayat ini dinasah oleh ayat 187 yang membolehkan makan dan minum pada malam hari bulan Ramadan. Contoh 6. Al-Baqarah ayat 144. Ayat ini berbicara tentang pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Perintah ini dinasah oleh ayat yang memerintahkan menghadap Ka'bah. Jadi sangat jelas, ada perubahan pada teks Al-Quran, misal dengan contoh perubahan arah kiblat. Pada awalnya tidak ada ayat Al-Quran tentang arah kiblat ke Ka'bah, yang ada adalah arah kiblat ke Yerusalem. Namun hal ini diubah oleh Allah sendiri, di mana kiblat menjadi ke arah Ka'bah. Hal ini diakibatkan karena Yahudi menolak Islam. Revisi kedua. Muhammad melupakan wahyu. Konteks waktu revisi. Saat Muhammad masih hidup. Hadits Syahih Al-Bukhari nomor 4649, Kitab Keutamaan Al-Quran. Telah menceritakan kepada kami Rabi bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Zaidah, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca Quran di dalam masjid, lalu beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati si fulan, sesungguhnya ia telah mengingatkanku ayat ini dan ini, yaitu ayat dari surat ini." Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Maimun, telah menceritakan kepada kami, Isa dari Hisham, beliau bersabda, yang aku gugurkan dari surat ini. Hadis ini diperkuat oleh Ali bin Musyir dan Abdah dari Hisham. Sesungguhnya aku hanyalah manusia layaknya kalian, karenanya aku juga dapat tersilap seperti kalian. Hadis muttafaq alaih. Bayangkan wahyu ilahi, yang katanya sempurna, bisa hilang hanya karena sang pembawa lupa. Jika sang nabi saja bisa lupa, lalu bagaimana sang perawai-perawai yang adalah manusia biasa? Revisi ketiga. Ayat dimakan kambing. Konteks waktu revisi, pasca wafat Nabi. Revisi ketiga ini adalah revisi yang paling aneh. Karena ayat Quran direvisi oleh kambing. Bukankah Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah sendiri?
Kok bisa dimakan kambing? Sunan Ibn Majah nomor 1933. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah, ia berkata, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Wahai Rasulullah, aku melihat adanya kebencian pada wajah Abu Hudzaifah ketika Salim masuk menemuiku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, Susuilah ia. Sahlah binti Suhail bertanya, bagaimana aku menyusuinya, padahal ia seorang laki-laki yang telah dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kemudian beliau bersabda, aku sudah tahu kalau ia seorang laki-laki yang sudah dewasa. Maka Sahlah binti Suhail pun melakukannya. Setelah itu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku tidak lagi melihat sesuatu yang aku benci pada wajah Abu Hudzaifah setelah itu. Abu Hudzaifah adalah seorang yang pernah ikut dalam perang Badar. Diriwayatkan bahwa ayat tentang menyusui orang dewasa 10 kali, dan hukuman rajam bagi pezina, pernah tertulis dalam Al-Quran. Tapi kemudian, dimakan oleh kambing. Akibatnya, ayat itu hilang, dan kini hukuman rajam tidak lagi tertulis dalam Al-Quran, digantikan dengan cambukan An-Nur ayat 2. Bagaimana firman Tuhan, bisa dikalahkan oleh seekor kambing? Revisi keempat. Hilangnya ayat Al-Ahzab dan ditemukan oleh satu saksi. Inilah satu ayat yang hilang dari surat Al-Ahzab, hilang sejak dahulu kala. Ada satu ayat yang memang hilang dari surat Al-Ahzab, yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Sekali lagi, ayat ini memang hilang secara tulisannya hilang, tetapi hukumnya tidak hilang. Inilah yang disebut sebagai an-nasikh wal mansukh. Konteks waktu revisi. Masa Khalifah Abu Bakar. Catatan, validasi wahyu hanya dari satu saksi. Didasarkan pada riwayat pengumpulan mushaf oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang juru tulis utama wahyu. Dia mengaku dalam proses pengumpulan mushaf. Satu ayat dari surah Al-Ahzab hilang dariku, padahal aku biasa mendengar Rasulullah membacakannya. Ayat itu adalah At-Taubah ayat 23. Ayat itu akhirnya ditemukan bukan melalui wahyu, tapi diingat oleh satu orang saja, Huzaimah bin Sabit. Apa yang menjamin bahwa ingatan Huzaimah bin Sabit dibenarkan, sedang Muhammad sebagai seorang nabi, juga pelupa? Dan apa tidak mungkin para penghafal lain juga lupa? Dan tak ada jaminan mereka jujur untuk mengakui bahwa mereka lupa. Pertanyaannya, jika benar firman Tuhan, bagaimana bisa hilang dari para penulisnya? Dan kenapa cukup satu saksi untuk mengembalikannya ke dalam mushaf? Revisi kelima. Dua surah hilang yaitu Al-Hal dan Al-Haf. Konteks waktu revisi. Era awal sahabat. Sumber, riwayat sahabat, dikutip Profesor Mun'im Sirri. Revisi kelima datang dari fakta mengejutkan, dua surah Al-Quran yang pernah ada kini hilang. Surah Al-Hal dan Al-Haf disebut dalam riwayat para sahabat dan dinukil oleh Profesor Dr. Mun'im Sirri, pakar tafsir dan studi Al-Quran. Kedua surah ini dibaca dalam salat oleh para sahabat, tapi tidak masuk dalam mushaf Utsmani. Pertanyaannya, kalau dua surah pernah dianggap bagian dari Al-Quran, siapa yang memutuskan untuk menghapusnya? Dan atas otoritas siapa? Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada dua ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang dua surat yang hilang dalam Al-Quran, the two lost chapters of the Quran. Jadi Revisi ke-6. Mushaf Ibn Mas'ud berbeda. Konteks waktu revisi sebelum kodifikasi Utsmani. Revisi ke-6 ini
Membongkar fakta penting, tidak semua sahabat Nabi setuju dengan isi Mushaf Utsmani. Ibn Mas'ud adalah sahabat dekat Nabi, dan penghafal Al-Quran, memiliki mushaf pribadi yang berbeda. Ia tidak menyertakan surah Al-Fatihah, juga tidak mencantumkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan, urutan surah dalam mushafnya berbeda total. Surah ke-6 bukan Al-An'am, tapi Yunus. Revisi ke-7. Jumlah ayat pada surah Al-Ahzab berkurang. Konteks waktu revisi. Masa Utsman. Surah Al-Ahzab dulu 200 ayat, kini tinggal 73. Catatan, ada pemangkasan besar tanpa penjelasan. Revisi ke-7 datang dari kesaksian dari Aisyah, istri Nabi Muhammad, berkata, Surah Al-Ahzab dulunya memiliki 200 ayat. Tapi saat Utsman mengedit mushaf, hanya tersisa 73 ayat. Tradisi ini dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama tafsir paling dihormati dalam Islam. Artinya, lebih dari 120 ayat hilang tanpa penjelasan. Pertanyaannya, kemana perginya sisa ayat-ayat wahyu itu? Dan siapa yang mengizinkan pemangkasan sebesar ini? Dan kenapa dihilangkan? Revisi ke-8. Hilangnya Bismillah di surah At-Taubah. Konteks waktu revisi, kodifikasi Mushaf Utsmani. Revisi ke-8 adalah hilangnya Bismillah di awal surah At-Taubah. Dari 114 surah dalam Al-Quran, hanya satu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yaitu surah ke-9. Mengapa? Tak ada penjelasan tegas. Beberapa ulama mengatakan karena ini surah peperangan. Yang lain bilang karena surah ini sebenarnya masih satu dengan surah sebelumnya. Pertanyaannya, jika Bismillah adalah bagian dari wahyu, kenapa bisa hilang di satu surah tanpa alasan yang pasti? Revisi ke-9. Disusun dan dibakar oleh Utsman. Revisi ke-9 adalah momen besar, kodifikasi dan sensor oleh kekuasaan. Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan satu versi Quran, menghapus versi-versi lain, lalu membakar semua mushaf sebelumnya. Tak hanya itu, susunan ayat-ayat Quran pun diubah. Bukan berdasarkan urutan turunnya wahyu, tapi disusun ulang atas keputusan politik. Pertanyaannya, jika Al-Quran adalah kitab surgawi, mengapa harus diedit, disusun, dan disensor oleh manusia, lalu semua versi lainnya dibakar? Revisi ke-10. Tulisan gundul, disempurnakan manusia. Sumber, sejarah skrip Arab. Konteks waktu, pasca Utsman, awal Abbasiyah. Deskripsi, tanda titik, harakat, dan struktur kalimat ditambahkan jauh setelah Nabi wafat. Catatan, bacaan diformalkan oleh manusia. Revisi ke-10 ini menyentuh hal paling mendasar, tulisan wahyu itu sendiri. Al-Quran awal ditulis dalam huruf Arab gundul, tanpa titik, tanpa harakat, tanpa vokal. Tidak ada petunjuk untuk membedakan ba, ta, atau ya. Allah, Jibril, dan Muhammad menurunkan wahyu, tapi tampaknya tidak tahu soal a, i, u dan tanda baca lainnya. Barulah manusia di generasi setelahnya menambahkan harakat, titik, dan struktur kalimat agar bisa dibaca dengan benar. Pertanyaannya, jika ini benar-benar firman Tuhan, mengapa Tuhan butuh manusia untuk merevisinya? Bukankah Muslim mengklaim bahwa Al-Quran turun dari surga dan ditulis oleh Allah itu sendiri, Allah yang Maha Tahu? Revisi ke-11. Teks sama, bacaan berbeda. Sumber, perbandingan qiraat dan Mushaf Utsmani. Konteks waktu, era qiraat berkembang, abad ke-8. Deskripsi, huruf gundul dibaca berbeda tergantung qiraat. Catatan, bacaan bisa berubah walau teks sama. Kadang membaca nunshizuha, yaitu dengan huruf zai yang berarti mengumpulkan. Dan orang lain membaca nunshiruha, yaitu dengan huruf ra yang berarti menyebarkan. Revisi ke-11 menunjukkan bagaimana satu teks Arab gundul bisa menghasilkan bacaan berbeda, tergantung siapa yang membacanya dan kapan. Contohnya, Mushaf Khalifah Utsman, huruf gundulnya di surah Al-A'raf ayat 86 dan 87 mencantumkan baris. Ala-ahi mena amana, yahkuma ala-ahu bainana'a. Tapi dalam mushaf modern,
Teks yang sama dibaca dengan versi yang sudah diberi titik dan harakat hasil tafsir manusia. Artinya, bacaan Al-Quran saat ini adalah hasil penafsiran terhadap huruf-huruf tanpa tanda baca. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan bisa berubah hanya karena manusia menambahkan titik dan vokal? Revisi ke-12. Standarisasi 1924 di Kairo. Sumber, cetakan Al-Azhar. Konteks waktu, tahun 1924. Deskripsi, Mushaf Hafs dari Asyim dijadikan versi standar, versi lain disingkirkan. Catatan, ini bukan mushaf. Utsman. Pemerintah Mesir saat itu menerbitkan versi cetak resmi Al-Quran untuk dipakai di sekolah-sekolah. Tapi ada yang tidak banyak diketahui publik. Al-Quran cetakan 1924 ini bukan mushaf Utsman. Ia adalah hasil standarisasi dari satu versi bacaan saja, yaitu riwayat Hafs dari Asyim. Padahal, para sahabat memiliki banyak versi bacaan. Ibn Mas'ud, Abu Musa, Ubay bin Ka'ab semuanya berbeda. Profesor Dr. Munim Sirri, pakar sejarah Al-Quran, menegaskan, Al-Quran yang kita baca hari ini, bukan mushaf Utsman, melainkan hasil revisi modern berdasarkan satu riwayat. Pertanyaannya, jika hanya satu versi yang dipilih, dan semua versi lain disingkirkan, apakah itu masih wahyu, atau seleksi politik? Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Seorang ahli Islam bilang, Al-Quran yang dibaca umat Islam sekarang bisa jadi beda dengan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad dulu. Al-Quran yang ada saat ini katanya adalah hasil editan. Ini tentu bisa bikin kaget banyak umat Islam. Soalnya selama ini umat Islam umumnya meyakini kalau Al-Quran yang ada sekarang ini benar-benar asli, datang dari Allah dan tidak pernah mengalami perubahan. Al-Quran versi Mesir ini untuk pertama kalinya dicetak dan diterbitkan tahun 1924. Sebelum diterbitkan, pemerintah Mesir membentuk sebuah komite untuk menseleksi banyak versi kitab atau mushaf Al-Quran yang beredar. Waktu itu kan banyak mahasiswa yang datang ke Mesir untuk belajar Islam. Nah, umumnya mahasiswa membawa Al-Quran sendiri-sendiri. Ada yang berasal dari Yaman, dari Turki, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Masalahnya ada banyak perbedaan di antara masing-masing mushaf itu. Karena khawatir akan membingungkan, pemerintah Mesir kemudian membentuk komite untuk melakukan standarisasi. Menurut Munim, upaya standarisasi bukan hanya terjadi saat itu. Jauh sebelumnya itu juga pernah dilakukan. Ini misalnya juga dilakukan oleh Khalifah kelima Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Saat itu Khalifah Abdul Malik membentuk komite untuk melakukan standarisasi Al-Quran yang terdiri dari 6 ulama. Mereka bersama menentukan mana yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran. Sebelum itu, standarisasi Al-Quran juga dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, Khalifah Utsman mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tersebar di banyak tempat dan banyak sahabat Nabi. Karena ditemukan banyak perbedaan, tidak semua yang dikumpulkan dimasukkan sebagai Al-Quran. Setelah menelusuri satu persatu revisi dari masa Nabi Muhammad hingga era modern, jelas terlihat bahwa Al-Quran bukan kitab yang statis dan tak tersentuh, melainkan teks yang mengalami perubahan, penghapusan, penambahan, bahkan standarisasi politik sepanjang sejarahnya. Dari nasakh ayat oleh Allah, kelupaan Nabi, mushaf sahabat yang berbeda, hingga cetakan resmi tahun 1924 dan revisi tahun 2018.
Semua itu adalah bukti nyata bahwa Al-Quran tidak pernah lepas dari revisi. Maka, klaim bahwa Al-Quran yang ada hari ini sama persis dengan yang diturunkan di masa Muhammad tidak sesuai dengan fakta sejarah Islam sendiri. Pertanyaannya yang tersisa adalah, apakah ini benar-benar firman Tuhan yang sempurna, ataukah sebuah teks yang terus disesuaikan oleh manusia?